Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada hari ini kita akan membahas kembali salah satu bagian dari meniti hidup dengan kemuliaan, yaitu husnudzon. Sebelum kita beranjak kepada apa itu yang dikatakan dengan husnudzon, sudah terlebih dahulu kita bahas tentang mujahadah an-nafs, tentang kontrol diri, yang mana yaitu dijelaskan bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat. Orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya tatkala ketika ia marah. Nah, dari penjelasan di atas bahwa bisa dikatakan bahwa ya, orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat, bukan orang yang kuat secara fisik. Namun dijelaskan lagi bahwa orang yang kuat adalah orang yang mampu mengontrol dirinya, menahan dirinya, terutama ketika marah, ketika menjalani kehidupan. Tentu kita tidak akan terlepas dari marah, emosi, kecewa, dan hal lain sebagainya. Maka dikatakan bahwa orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan dirinya, menahan hawa nafsunya. Nah, bahwa yang dijelaskan kembali bahwa kemenangan dan keberhasilan seseorang itu dapat diraih ketika dia mampu menahan amarah dan nafsunya, dan meningkatkan kesabaran dirinya ketika dia tertimpa musibah, duka, dan masalah. Nah, ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali yang kita kenal, bahwa kebahagiaan adalah ketika seorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Nah, tentunya sudah jelas bahwa kita harus mampu menahan diri kita, mengontrol diri kita, yang mana tidak mungkin orang lain yang mengontrol diri kita, tapi adalah diri kita sendiri. Ketika kita gagal mengontrol diri kita, mengontrol hawa nafsu kita, mengontrol emosi kita, maka kerugian yang akan kita dapatkan. Nah, tentunya ketika kita sudah bisa mengontrol diri, maka insya Allah kita akan bisa berhusnudzon. Nah, husnudzon itu apa sih yang dikatakan dengan husnudzon? Sudah kita ketahui bahwa husnudzon adalah berprasangka baik, yaitu think positive thinking, yang mana berbaik sangka dengan atau terhadap segala suatu ketentuan, ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kenapa yang menjadi dasar kita diwajibkan untuk berhusnudzon? Bahwa kita tak pernah tahu Allah itu menyembunyikan keridhoannya dalam ketaatan yang sekecil apapun, dan Allah menyembunyikan kemurkaannya dalam kemaksiatan sekecil apapun, dan juga Allah menyembunyikan rahasia-rahasianya pada ciptaannya, dan Allah menyembunyikan terkabulnya doa agar senantiasa kita itu bertaqarrub, berdoa terus kepada Allah. Nah, ini memberikan satu himbauan kepada kita bahwa sebisa mungkin, dan insya Allah bisa, kita memulainya perlahan demi perlahan, tahap demi tahap. Tidak mungkin semua terjadi begitu saja. Makanya mari bersama-sama kita berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa berprasangka baik, entah itu berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada sama manusia, dan berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Bahkan ada salah satu ulama di Indonesia, yaitu almarhum Kiai Haji Abdul Jalil Nawawi, yang dari pesantren Sigori, yang menjelaskan bahwa husnudzon lebih baik dibandingkan suudzon. Walaupun ketika husnudzon kita ternyata salah dan suudzon kita itu ternyata benar. Ini menjelaskan kepada kita semua bahwa sebisa mungkin tidak ada kata tidak atau tidak mungkin bahwa kita harus berhusnudzon. Kenapa? Mungkin hari ini kita tidak akan terasa bahwa kenapa sih
karena layak secara apa yang kita lihat bahwa kita bisa bersujud, namun bisa mungkin bahwa tidak mungkin seorang ulama, tidak mungkin Allah menuturkan dalam penjelasan Al-Quran dalam surat Al-Quran surat Al-Hujurat itu sendiri bahwa kita dianjurkan untuk berhusnuzan. Maka Allah sampai menjelaskan apakah kita ingin atau sedia untuk memakan daging bangkai daging dari saudara kita sendiri. Tentunya kita tidak akan mau. Makanya mari kita berusaha untuk senantiasa menanamkan sifat husnuzon pada diri kita. Nah, bahkan ada salah satu kisah tentang husnuzon yang mana ini kan bahwa salah satu seorang sahabat zaman Nabi yaitu Thalahah bin Abdurrahman bin Auf, yang mana beliau terkenal dengan kekayaannya, terkenal dengan kedermawanannya. Sampai pada suatu hari istrinya bertanya kepada Thalahah sendiri bahwa aku tidak melihat orang yang lebih buruk daripada sahabat-sahabatmu ya Thalahah. Tentu jangankan Thalahah, kita juga terkejut ketika mendengar perkataan seperti itu. Nah, Thalahah pun bertanya, mengapa engkau sampai berkata seperti itu? Tentu tidak mungkin sang istri tiba-tiba saja berkata seperti itu tanpa adanya sebab dan alasan. Dan sang istri pun menjawab, betapa tidak. Ketika engkau masih kaya, mereka bersilaturahmi kepada kita. Tapi ketika kita sudah miskin, tidak mempunyai kekayaan, tidak ada seorang pun yang datang bersilaturahmi ke rumah kita. Bahkan seolah-olah mengenal pun kita pun tidak. Tentu ini sangat logis, namun ternyata jawaban Thalahah itu punya jawaban tersendiri, yang mana mungkin akan membuat kita terkaget. Dan Thalahah menjawab pada istrinya, wahai istriku, aku punya pendapat lain bahwa justru mereka adalah sahabat-sahabatku yang baik. Mereka datang bersilaturahmi kepada kita ketika kita mampu menjamu mereka. Tapi ketika kita tidak mampu, ketika tidak punya, mereka tidak datang, yang mana mereka sudah mengerti dan paham terhadap kita. Ketika kita tidak punya, mereka tidak bersilaturahmi. Bagaimana ya mungkin kita ketika tidak punya, mereka bersilaturahmi, kita tidak bisa menjamu dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Tentunya mendengar cerita ini kita akan terkagum dan terkaget sendiri dengan keadaan kita yang kadang masih jauh dari Thalahah sendiri. Bahkan sampai Imam Mawardi menjelaskan bahwa seorang Thalahah itu sampai mentakwilkan menganggap sifat kurang baik sahabat-sahabatnya sebagai suatu kesetiaan, yang mungkin kita atau orang lain akan menganggap bahwa itu adalah sebagai suatu pengkhianatan. Namun bagi Thalahah itu adalah dianggap sebagai suatu kesetiaan, yang mana orang yang baik itu tidak melihat dari, atau orang yang baik itu melihat dari sesuatu dari hal yang baiknya. Al khairu la yara syai'an illa khairan. Jadi orang yang baik itu selalu melihat sisi positifnya. Maka dari kisah ini, dari penjelasan dari Imam Mawardi sendiri, bahwa mari kita berusaha untuk menjadi orang yang selalu melihat dari sisi positifnya. Tentu dari sekian banyak kejadian sisi negatif, kita tetap harus mengambil sisi positifnya. Bahkan dikisahkan lagi ada salah satu sahabat atau orang zaman Nabi, yaitu yang kita kenal dengan Abu Bakar bin Malik, Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani yang lebih kita kenal. Beliau berkata bahwa ketika aku melihat orang yang lebih tua darinya, maka dia mengatakan orang yang tua ini lebih baik dariku, karena orang ini lebih dahulu beribadah kepada Allah. Dan ketika Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani ini melihat orang yang lebih muda darinya, dia berkata bahwa orang ini lebih baik dariku, karena dosaku lebih banyak daripada dirinya.
tentu mengindikasikan bahwa dari dua kisah orang hebat ini bahwa tidak ada dikatakan bahwa berhusnuzon itu sulit, berhusnuzon itu tidak mungkin. Namun ketidakmungkinan, kesulitan itu terjadi ketika kita tidak berusaha, ketika kita tidak mencobanya. Maka Bapak sendiri mari mengajak kepada kita, anak kita semua, bahwa sebisa mungkin untuk kita untuk berprasangka baik, berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada sama manusia, dan berhusnuzon kepada diri kita sendiri. Berhusnuzon kepada Allah tentunya dengan rasa syukur dan rasa sabar kita kepada Allah. Bagaimana mungkin karena kaitannya dengan ketika berusaha kepada Allah adalah kaitannya dengan segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita menganggap bahwa apa kita punya keinginan yang menurut kita itu adalah yang terbaik. Tapi ternyata setelah kejadian bahwa Allah memberikan yang lain, mungkin pada saat itu kita merasa bahwa ini tidak baik ya Allah, dan ternyata salah. Salahnya gimana? Karena pada akhirnya apa? Ternyata setelah kita menjalaninya, Allah memberikan yang lebih terbaik. Jadi kadang kita merasa bahwa apa yang baik untuk kita sebenarnya belum tentu baik menurut Allah. Tapi apa yang baik menurut Allah, insya Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan ketika kita ingin berprasangka baik pada sesama, maka janganlah kalian lihat dari fisiknya, dari apa yang kita lihat, tapi kita selalu berhusnuzon sebagaimana yang dari kisah tadi Tolhah bin Abdurrahman bin Auf, dan kita meneladani dari kisahnya Abu Bakar bin Abdullah bin Al-Muzani, bahwa mereka selalu berusaha untuk berhusnuzon. Dan untuk husnuzon kepada diri kita sendiri, tentunya kadang kita merasa insecure. Kalau sekarang kita merasa tidak percaya diri, padahal setiap kita itu mempunyai kelebihan yang mana kadang kita belum menyadari, kita belum bisa menerima. Bagaimana mungkin kita bisa menyadari atau bisa percaya diri apabila apa yang kita lihat adalah kelebihannya orang lain, kekurangannya diri kita. Maka Bapak pernah ingat bahwa ada dua hal yang perlu kita ingat dan ada dua hal yang perlu kita lupakan. Dua hal yang perlu kita ingat adalah apa? Yaitu kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita pada orang lain. Ada dua hal yang perlu kita lupakan, yaitu kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Tentunya ini mengindikasikan dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan, agar kita mempunyai sikap yang husnuzon, terutama kepada sesama, yaitu bahwa sebisa mungkin kita harus berusaha introspeksi diri, kontrol diri, bahwa semuanya bermula dari apa yang bisa kita usahakan, bermula dari apa yang bisa kita kontrol, bermula dari apa yang bisa kita perbaiki. Istilahnya, tidak mungkin ketika kita lapar, tidak mungkin orang yang lainnya makan, kita yang kenyang. Tentunya ketika kita lapar, maka kita harus yang makan, dan insya Allah kita akan kenyang. Itu analogi yang sederhana, yang mana semuanya bertitik atau bertumpu pada kita. Apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, semuanya itu adalah untuk diri kita sendiri. Jadi mari kita bersama-sama, Bapak mengajak, semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang mampu bermujahadah an-nafs, orang yang mampu mengontrol diri, orang yang mampu berhusnuzon, orang yang mengontrol diri dalam setiap keadaan, orang yang mampu berhusnuzon dalam setiap keadaan. Semoga kita semua Allah jadikan orang yang lebih baik ke depannya, orang yang mampu menjadi orang yang baik. Kurang lebihnya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan. Atas kekurangannya, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.